Proses recovery wilayah terdampak masih dihantui cuaca yang masih didominasi hujan. Apa sajakah yang harus menjadi perhatian semua pihak yang terlibat di Sumatera agar dapat diantisipasi dan tidak menimbulkan bencana susulan? Proses pembangunan dan pembersihan wilayah terdampak di Sumatera masih terus dilakukan. Sejumlah infrastruktur publik seperti jalan, sarana kesehatan, jembatan, hingga sungai terus dibenahi pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Namun sayangnya, proses recovery wilayah terdampak masih dihantui cuaca yang masih didominasi hujan. Sehingga mengganggu proses pembenahan yang dilakukan, termasuk pencarian korban dan pembukaan sejumlah wilayah yang masih terisolasi. Seperti apakah kondisi cuaca di tahun baru ini? Apa sajakah yang harus menjadi perhatian semua pihak yang terlibat di Sumatera agar dapat diantisipasi dan tidak menimbulkan bencana susulan? Apakah BNPB dan BMKG akan melakukan rekayasa cuaca demi meminimalkan terjadinya cuaca buruk di wilayah terdampak? Kami akan membahasnya untuk Anda, pemirsa, bersama dengan dua narasumber yang telah bergabung bersama kami secara virtual. Sudah ada Pak Guswanto yang merupakan Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat malam, Pak Guswanto. Selamat malam, Tiara. Baik, kemudian juga tersambung bersama kami Pak Abdul Muhari atau biasa disebut Pak Aam, Kapusdatin BNPB. Pak Aam, selamat malam. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, saya izin ke BMKG terlebih dahulu. Pak Guswanto, kita ketahui bahwa sejumlah lokasi bencana di 3 provinsi begitu ya saat ini tengah dilanda bencana susulan. Sebenarnya kami ingin tahu kondisi cuaca saat ini di Indonesia khususnya di 3 provinsi tersebut seperti apa? Baik, Tiara. Sesungguhnya kondisi cuaca di 3 wilayah itu secara umum adalah masih periode musim hujan, dengan intensitas hujan sedang hingga lebat yang terjadi secara fluktuatif. Ya, artinya fluktuatif itu terkadang 3 hari karena ada gangguan sirkulasi siklonik sebelah barat maka dia meningkat. Seperti hari ini dia menurun ya. Kalau kita lihat yang kondisi itu berpotensi terjadi di beberapa wilayah. Misalkan kita lihat masih ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung hingga Lampung. Namun kita perlu memberikan perhatian khusus, yaitu diarahkan ke wilayah pesisir barat Sumatera. Artinya Aceh bagian utara barat ini perlu ya, kemudian Sumatera Barat dan Sumatera Utara di sebelah barat juga perlu perhatian. Kenapa? Karena di sana saya melihat ada sirkulasi siklonik di Samudra Hindia. Ini memberikan dampak meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan. Dan ini juga saya lihat ada wilayah konvergensi juga di wilayah sebelah timur daripada Sumatera, atau tepatnya di atas wilayah Borneo. Baik. Dan ini memberikan dampak ke 3 provinsi tersebut secara fluktuatif. Tiara. Baik, potensi hujan nampaknya masih tinggi khususnya di 3 provinsi terdampak bencana. Saya ke Pak Aam. Pak Aam, sejauh ini sebenarnya kalau melihat pembangunan dan juga pembersihan kan terus dilakukan. Tapi apa yang disiapkan, diantisipasi oleh BNPB agar pembangunan terus berjalan tetapi juga tidak ada resiko ya bagi masyarakat dan juga semua yang terlibat di sana berkaitan dengan cuaca? Iya, untuk antisipasi potensi bencana susulan akibat dinamika cuaca yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Guswanto, BNPB bersama BMKG ini sejak tanggal 28 November, Mbak Tiara. Ini kita sudah melakukan dan terus kita lakukan hingga hari ini, itu operasi modifikasi cuaca di 3 provinsi. Karena memang kondisi kita saat ini proses pemulihan infrastruktur, komunikasi, dan pemulihan bahkan masih ada titik-titik pencarian korban yang terus berjalan. Ya. Ini masih kita ada di musim kemarau, sehingga mau tidak mau operasi modifikasi cuaca
mengoptimalkan, kita mengerahkan 9 pesawat, total 3 pesawat di 3 provinsi. Ini mungkin operasi modifikasi cuaca yang paling besar armada yang pernah kita gunakan sepanjang kita melakukan OMC di Indonesia. Dan selain kita mencoba meminimalkan aspek pemicunya, meminimalkan intensitas hujannya, di daerah bawahnya, di daratnya kami juga benar-benar sedang mengoptimalkan upaya percepatan normalisasi saluran-saluran air. Selain yang ada di titik-titik yang kita sudah identifikasi beberapa minggu terakhir ini menjadi sumber luapan, seperti di 3 kabupaten di Aceh, di Iren, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan kalau di Sumatera Barat itu di Agam dan Kota Padang. Ini masih kita upayakan percepatan normalisasi sungai, tetapi memang ini mau tidak mau ini pasti butuh waktu karena banyak sekali dari aliran sungai kita ini sudah sangat turun kapasitas tampungnya karena saking banyaknya kubikel lumpur yang saat ini menjadi faktor utama pendangkalan, dan juga ada beberapa titik sungai kita yang memang berpindah aliran dari total berpindah aliran dari aliran sebelum bencana. Baik. Nah, hal seperti ini memang butuh waktu, tapi kita akan optimalkan. Selain ini yang dilaporkan oleh Bapak Menhan sewaktu kunjungan Presiden ke Tamiang kemarin, bahwa normalisasi sungai ini tidak hanya akan dilakukan dari sektor daratnya saja, tetapi juga akan mulai dilakukan dari sektor lautnya. Jadi mulai akan dilakukan dredging dari pelabuhan, dari muara sungai, baru naik ke atas, sehingga ini dari hulu ke hilir, Mbak Tiara. Baik, selama proses pembangunan dan juga pembersihan, Pak Am, ini kan kita ketahui bencana susulan juga terjadi, salah satunya adalah banjir dan juga longsor. Bagaimana kemudian BNPB memastikan relawan dan juga seluruh pihak yang turut membantu di sana ini dalam kondisi aman? Ya, kita selalu memperhatikan beberapa kondisi dan informasi tentu saja dari BMKG ya. Dan ini melihat benar-benar kondisi di lapangan. Karena kondisinya saat ini tidak hanya hujan intensitas tinggi yang bisa menyebabkan banjir. Dalam kejadian banjir di 3 kabupaten di Aceh 2 minggu yang lalu, dan kemudian banjir di Agam dan Kota Padang bahkan hingga minggu lalu, itu sebenarnya hujannya bukan hujan intensitas tinggi sebenarnya, tetapi durasinya lama. Oke. Nah, karena daya tampung, kapasitas tampung dari sungai ini benar-benar sangat berkurang, mungkin saya bisa bilang berkurang lebih dari 50 hingga 60%, bahkan 70% berkurang daya tampungnya. Saat ini hujan intensitas sedang pun itu bisa menyebabkan luapan air, karena memang daya dukung daya tampung dari saluran air ini dan kondisi di hulu itu benar-benar baru selesai bencana, sehingga sangat fragile, sangat rentan sekali. Kalau disiram lagi kemudian pasti akan saturasi dan kemudian akan meluap atau longsor lagi. Nah, hal seperti ini kami memperkuat koordinasi di setiap kabupaten. Kita membuat jalur hotline untuk menginformasikan satu sama lain. Kalau hujan sudah terjadi lebih dari setengah jam, maka semua posisi personil di lapangan, relawan dan lain-lain yang saat itu ada di dekat badan-badan air itu kita tarik dulu ke tempat yang lebih aman. Kita tidak menunggu hujan lebih deras lagi atau mungkin hujan lebih lama, tapi kalau misalkan hujannya sudah lebih dari setengah jam, sudah lebih dari 1 jam, ini personil di lapangan yang dekat-dekat badan air ini kita tarik dulu ke tempat yang lebih aman. Oke, baik, saya ke Pak Guswanto. Pak Guswanto, tadi sudah disebutkan bahwa BNPB sendiri sudah melangsungkan ya operasi modifikasi cuaca untuk meminimalkan intensitas hujan, tapi sebenarnya secara meteorologis begitu ya, apakah dampak ini signifikan kalau Anda lihat di provinsi yang kemudian memiliki curah hujan tinggi tersebut? Baik Tiara, memang seperti yang disampaikan Pak Aam ya, BMKG dengan bekerjasama dengan BNPB bahu-membahu bagaimana melakukan modifikasi cuaca untuk melakukan pengurangan intensitas hujan. Kalau kita lihat dari beberapa yang dilakukan, misalkan kita lihat untuk Aceh ya Tiara, itu kita lakukan periode 28 November hingga tanggal beberapa hari yang lalu, sekitar 185 sorti ya, itu mendapat, bisa kita nilai evaluasinya
pengurangan curah hujannya itu sekitar 27,17%. Sedangkan di Sumatera Utara jika dilakukan sekitar mulai 27 November itu 310 sorti ya, itu juga menguranginya 23% kira-kira. Dan Sumbar sendiri ini ya cukup berat ya kalau di Sumbar karena suplai uap airnya cukup banyak dari Samudra Hindia. Itu dari 255 sorti itu pengurangannya sekitar 20,34 sorti, 30% dari 255 sorti yang dilakukan. Jadi kalau kita rata-rata memang sekitar 25%-an efektivitas daripada modifikasi cuaca yang bisa dilakukan untuk mengurangi. Dan hal ini menurut kami ya kita namanya berusaha, ini adalah usaha yang maksimal bisa kita lakukan. Kita berharap bahwa ini akan seiring yang kita lakukan, itu penyebab seperti potensi cuaca itu berharap segera menurun, karena di wilayah Sumatera Utara dan Riau ataupun di Aceh itu ada memiliki fenomena di mana nanti dia akan menurun di bulan sekitaran Februari, seperti itu. Baik, tapi kalau seandainya Pak Guswanto, modifikasi cuaca ini kembali dilakukan begitu ya dalam waktu dekat ini, adakah dampaknya secara meteorologis ataupun juga cuaca tidak hanya di 3 provinsi tersebut tetapi juga di wilayah sekitarnya? Iya, jadi memang dilakukan beberapa, seperti di Lampung tanggal 15 Desember yang lalu dilakukan, dampaknya 33% pengurangannya itu dari 14 sorti. Di Jawa Timur pun juga dilakukan, Tiara. Namun kita melihat, Tiara, di sini adalah yang terpenting bagaimana membuat jeda waktu sehingga kegiatan rehabilitasi, rekonstruksi darurat itu bisa dilakukan dengan baik. Yang penting adalah bagaimana kita disiplin melihat jendela waktu di mana pada saat cuaca memungkinkan, kondusif, itu dilakukan kegiatan-kegiatan rehabilitasi atau rekonstruksinya. Kira-kira itu. Baik, Pak Am, di tanggal 8 ini kan informasinya status tanggap bencana ini sudah akan berakhir begitu ya, status tanggap darurat begitu. Nah, ini apa kedepannya yang akan dilakukan oleh pihak BNPB dan juga berkaitan dengan cuaca yang masih terus melanda, masih berpotensi hujan begitu ya. Apa yang harus diketahui warga di sana, Pak, yang akan diberikan imbauan oleh BNPB ini? Ya, hingga saat ini per hari ini itu sudah 21 kabupaten, 23 kabupaten kota yang sudah menetapkan status transisi darurat, ditambah 8 kabupaten kota lainnya sedang dalam proses penetapan SK transisi darurat. Ini di level kabupaten. Sedangkan memang di level provinsi itu Aceh itu masih akan status transisi hingga tanggal 8. Dan kita harapkan memang nanti dalam 5 hari ke depan ini proses-proses yang signifikan dilakukan di fase tanggap darurat, pencarian pertolongan, distribusi logistik, pemulihan akses jalan, pemulihan akses komunikasi, dan pemenuhan sektor energi, itu setidaknya sudah bisa lancar, artinya kita sudah mulai bisa pindah ke fase transisi yang penekanannya sudah mulai masuk pada fase early recovery. Apa saja fase early recovery ini adalah fokus pada penyediaan hunian, pembersihan kawasan, dan pemulihan kembali sektor ekonomi. Tapi tentu saja transisi darurat ini tidak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang masih harus dilakukan di beberapa kabupaten kota. Misalnya di Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Lues itu proses pemulihan atau perbaikan sektor darat, pemulihan pembukaan akses jalan itu masih terus dilakukan karena masih cukup banyak titik-titik jalan dan jembatan daerah itu yang masih dilakukan. Tapi tentu saja kita mengharapkan
ini daerah-daerah yang saat ini terdampak ini mulai beralih pada fase transisi darurat supaya aspek penyediaan hunian sementara dan hunian tetap yang saat ini menjadi atensi pemerintah itu benar-benar bisa kita kebut, sehingga harapan kita memang di awal Ramadan nanti di tengah Februari itu saudara-saudara kita yang berada di lokasi terdampak itu sudah masuk ke hunian sementara bersamaan dengan kemudian roda ekonomi yang sudah berputar sehingga Ramadan bisa dilakukan dengan hikmat dan fokus konsentrasi. Baik, itu juga yang kita harapkan, semoga lancar juga pelaksanaan ke depannya. Terima kasih Pak Aam dan juga Pak Guswanto telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas waktunya dan juga penjelasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.